Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah sebelum kita membaca firman Tuhan, mencoba untuk memahami akan kehendak-Nya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Pagi hari ini kami kembali menghadap Tuhan, mengucap syukur untuk satu kesempatan di mana di dalam keluarga kami masing-masing kami diberikan waktu untuk mencoba mengerti akan kehendak-Mu melalui firman Tuhan, namun kami menyadari bahwa diri kami sangat terbatas adanya. Kami menyerahkan yang tidak terbatas kepada Tuhan untuk mengerti akan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Iring kami Tuhan dengan firman-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, kami percayakan sepenuhnya kepadamu. Terima kasih, kami serahkan doa ini secara khusus hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, penebus dosa kami yang hidup. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Yeremia 20 ayat 7 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung di dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh. Dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman ini, secara khusus adalah yang memelihara di dalam hati dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Kita kembali beribadah bersama secara virtual online. Hari ini di minggu ketiga bulan Juni kita tetap untuk beribadah di rumah. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara mendengar atau mendapat informasi di beberapa gereja GKJ sudah mulai untuk beribadah di dalam gereja. Namun bukan berarti GKJ Pondok Gede membatasi
untuk kita hadir di gereja, karena tentunya dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, dengan hikmat, biar tidak terjadi apapun, dipersiapkan, karena mungkin berbeda untuk satu suasana di daerah maupun di Jakarta. Jadi tetap kita setia beribadah di gereja, pasti ada waktunya, akan disosialisasikan oleh majelis untuk kapan kita bisa beribadah dengan tepat di dalam satu suasana yang sudah dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Beribadah di rumah tetap kita berikan satu porsi yang sama dengan beribadah di dalam gereja. Karena terutama adalah jiwa kita, persekutuan kita dengan Tuhan, itu yang utama di dalam kita memberikan diri kita untuk tunduk taat bersama dalam ibadah tersebut. Saudara-saudara, saat ini kita di dalam ibadah ini akan bersama-sama membahas tentang satu tema, yaitu mendengar panggilan hati. Kalau kita berbicara tentang mendengar panggilan hati, pasti ada sesuatu yang kita dengarkan. Sesuatu yang kita ikuti di dalam kita mendengar panggilan hati ini. Mendengar panggilan hati sangat berkait dengan idealisme seseorang. Ada satu standar-standar tertentu dari orang untuk bagaimana melakukan sesuatu, bersikap, berkata, berpikir di dalam mendengarkan panggilan hatinya masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap keluarga, baik itu suami, baik itu istri, anak-anak, pasti mempunyai satu idealisme tersendiri di dalam berpikir, di dalam satu standar-standar tertentu, di dalam satu sikap hidup. Sehingga kalau kita melihat sebuah keluarga tertentu, di mana para orang tua berupaya untuk memberikan yang terbaik di dalam mendidik anak-anak. Namun belum tentu semua anak bisa tunduk dan taat untuk mendengarkan bagaimana para orang tua di dalam mendidik mereka. Karena kadangkala anak-anak mempunyai pemikiran sendiri dan para orang tua mempunyai pemikiran sendiri. Masing-masing mempunyai yang dinamakan persepsi. Cara pandang itu kadang berbeda antara orang tua dan anak. Sehingga kalau tidak mampu mengkomunikasikan persepsi itu, kadangkala terjadi konflik antara orang tua dengan anak, suami dengan istri, mungkin menantu dengan mertua dan sebagainya di dalam sebuah keluarga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk hal ini komunikasi itu sangat penting. Untuk bagaimana mencoba mengartikan persepsi itu. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Para orang tua tentunya sudah mempunyai standar khusus untuk bagaimana memberlakukan, mendampingi anak-anak di dalam belajar. Karena anak-anak tidak mungkin bisa belajar di sekolah, sehingga para orang tua juga harus mendampingi. Dan kadangkala untuk yang kelas SD, SMP, itu masih sangat tergantung dengan orang tua. Mungkin SMA, perguruan tinggi sudah bisa untuk sendiri di dalam mengatur untuk belajar dan sebagainya. Nah, disinilah kadangkala terjadi satu dialog komunikasi yang perlu dengan baik dilakukan karena anak-anak sudah terlanjur banyak di rumah, mempunyai pemahaman, sepertinya di rumah itu bebas dengan segala sesuatu. Padahal sudah ada aturan-aturan yang harus ditaati, yaitu seperti masih jam belajar, jam mengikuti, satu tugas-tugas dari sekolah dan sebagainya. Disinilah saudara terletak satu perlunya kebersamaan dalam komunikasi untuk menyamakan
persepsi. Dan diperlukan satu komunikasi yang benar-benar bisa clear untuk menyamakan persepsi ini. Kalau tidak, inilah yang menimbulkan satu konflik. Demikian juga suami dan istri. Masing-masing mempunyai persepsi masing-masing. Kadang-kadang seorang istri ingin melayani dengan baik-baik kepada suami, namun suami juga kadang-kadang kurang mampu untuk menangkap pelayanan dari istri. Istri ingin diperhatikan, ingin disayang, tapi ternyata suami tidak mampu untuk mengerti emosi sang istri. Sehingga istri mau mengatakan juga sungkan, enggak enak. Pada akhirnya terjadi satu kesalahpahaman lagi. Satu persepsi-persepsi yang kadangkala ini menimbulkan satu kedinginan di dalam komunikasi antara suami istri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada standar-standar khusus di dalam kita mempunyai pandangan, idealisme masing-masing. Karena manusia ini unik adanya, tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Demikian juga di dalam satu persepsi yang berbeda ini, di masa pandemi seperti ini, kita melihat di masa-masa di mana sekarang ini sudah mulai agak dilonggarkan untuk pembatasan-pembatasan tertentu. Ada yang mempunyai persepsi positif, oh ini demi satu kemajuan ekonomi dan sebagainya. Namun ada yang marah-marah karena merasa kita dibiarkan nanti bagaimana jumlah yang terpapar semakin banyak dan sebagainya. Ada yang malah kadang mengatakan, oh ini pembiaran. Masing-masing mempunyai persepsi sendiri-sendiri. Di dalam kehidupan inilah yang terjadi. Kadangkala kita pun mempunyai keinginan untuk melakukan yang terbaik, memberikan terbaik. Belum tentu diterima oleh orang lain dengan baik seperti yang kita lakukan. Bagaimanakah perasaan kita kalau apa yang kita sampaikan kepada orang lain disalahpahami? Bagaimana kita apabila mencoba untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain itu mengakibatkan kita ternyata dicela, dibenci, bahkan mungkin dianiaya. Sementara menurut kita, apa yang kita sampaikan itu adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah kita juga akan merasa menyesal, kecewa, marah, putus asa, atau ada perasaan-perasaan lain yang tidak enak? Saya ingin memberikan satu hal yang membuat orang ini bisa sadar. Karena selama ini orang ini kurang mampu menunjukkan satu sikap yang baik sesuai dengan standar firman Tuhan. Kita akan seringkali dikatakan bahwa kalau saudaramu melakukan sesuatu yang salah, kita berhak untuk diberikan satu kesempatan untuk meluruskan di bawah dua mata. Namun ternyata setelah kita memberikan satu penguatan untuk menginfokan bahwa ini enggak benar, ternyata kita dimusuhi. Bagaimana perasaan kita? Mungkin ada perasaan kecewa dan marah. Karena kita sudah memberikan yang terbaik, diterima tidak baik. Persepsi mereka terhadap kita itu salah. Perasaan-perasaan itu adalah wajar. Sebab kita sadar bahwa kita adalah manusia biasa yang tidak sempurna. Apalagi kita tahu bahwa tidak semua orang itu berpihak kepada kita. Ada yang cocok, ada pula yang tidak cocok dengan kita. Ada orang yang cocok mungkin akan menerima apapun yang kita sampaikan kepada mereka, akan tetapi bagi yang tidak cocok mungkin akan menolak. Sebaik dan sebenar apapun yang kita sampaikan pasti ditolak. Demikian juga kalau kita sudah mempunyai persepsi yang negatif, apapun yang kita terima yang baik dan benar
belum tentu kita terima dengan baik. Inilah terbatasnya manusia, saudara-saudara. Demikian juga Nabi Yeremia pernah ditertawakan, diolok-olok, dicela, dan dianiaya. Karena berita yang ia sampaikan kepada bangsanya, ia menegur dan mengingatkan bangsanya supaya bertobat. Kelaliman yang mereka perbuat adalah sesuatu yang salah dan akan mendatangkan hukuman dari Tuhan. Namun berita yang baik dan benar itu juga tidak diterima dengan baik dan benar. Malah ada satu salah paham di dalam hal ini. Oleh karena itu Nabi Yeremia berkeluh kesah kepada Allah. Kalau tadi kita membaca di dalam firman itu dengan jelas dikatakan, Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan. Dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku. Dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-ngolok aku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam kondisi yang seperti itu, Nabi Yeremia kita lihat secara psikologis mengalami satu krisis kepercayaan diri. Bukan berarti Nabi Yeremia tidak mempunyai kepercayaan diri. Kepercayaan dirinya ada. Tetapi saat itu tidak berfungsi. Kecenderungan orang yang sedang mengalami krisis seperti itu biasanya akan teringat kembali ke masa lalu. Nabi Yeremia merasa bahwa Tuhan itu terlalu kuat dan telah membujuk Yeremia sehingga ia mau menjadi nabi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa Yeremia adalah keturunan imam yang mestinya juga menjadi imam saat itu. Sebab jabatan imam adalah turun-temurun. Imam bekerja melayani Tuhan di tempat ibadah dengan resiko penderitaan yang lebih kecil dibandingkan dengan seorang nabi. Imam mendapat persembahan dari umat sehingga dapat menjadi kaya raya. Oleh karena itu sangat manusiawi jika Yeremia pada waktu itu menolak panggilan Tuhan sebagai nabi dengan alasan tidak pandai bicara karena masih muda, dan alasan itu sebenarnya hanya bentuk dari rasionalisasi sebab bisa saja sesungguhnya Yeremia tidak mau keluar dari zona nyaman. Karena pada saat dia apabila menjadi imam itu sangat berbeda sekali dengan menjadi nabi. Namun saat itu saudara kita lihat bagaimana Tuhan telah menetapkan Yeremia menjadi nabi sejak dalam kandungan ibunya. Ini ya yang dimaksud Tuhan. Terlalu kuat sehingga Yeremia mau menerima panggilan sebagai nabi. Lebih lagi Tuhan berjanji akan menyertai dan menolong Yeremia di dalam menjalankan tugas panggilannya itu. Kita menyaksikan bahwa pada akhirnya ternyata memang tidak mudah bagi Yeremia untuk melaksanakan tugas panggilan Allah. Saat ia menghadapi penderitaan dan penganiayaan di dalam menjalankan tugas kenabiannya, ia mengadu kepada Tuhan. Namun yang membedakan adalah kalau sebagai manusia kadangkala kita selalu menyalahkan Tuhan apabila ada sesuatu yang membuat kita menderita. Tapi Yeremia tidak demikian. Di dalam pengaduan itu bukan menjadi wujud satu penyesalan atas keputusannya bersedia menjadi nabi, bukan satu kemarahan. Yeremia hanya ingin memastikan bahwa Tuhan akan memberi kekuatan kepadanya
sehingga ia mampu melaksanakan tugas panggilannya. Nabi Yeremia sadar bahwa Tuhan yang telah memanggilnya sebagai nabi adalah sumber kekuatan baginya. Ia pasti akan menyertai dan menolongnya seperti yang telah dijanjikannya. Nabi Yeremia juga sadar bahwa sebagai nabi, ia harus menyampaikan firman kebenaran dari Tuhan kepada umatnya. Yeremia tidak bisa menolak dan mengingkari tugasnya sebagai nabi. Itu merupakan panggilan. Apapun resikonya harus ditanggungnya. Tampak di sini bahwa Nabi Yeremia tetap memperjuangkan komitmennya dan juga mendengarkan panggilan hatinya sebagai nabi. Sekalipun untuk itu ada banyak penghalang. Tetapi ketika ia berserah kepada Tuhan, maka pada akhirnya ia benar-benar merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Ia memuji-muji Tuhan yang berkenan melepaskan nyawa orang-orang miskin, orang lemah, dan orang benar dari jerat tangan orang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai murid dan hamba Kristus, kita hidup dipanggil untuk hidup di dalam Kristus. Dengan membuang jauh-jauh kehidupan lama yang penuh dengan dosa dan mengarahkan hidup kepada Yesus Kristus. Hidup di dalam kehidupan bersama Kristus, mengalami dan melakukan yang dialami dan dilakukan oleh Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus, Tuhan kita, menjadi standar di dalam hidup kita ini. Untuk dapat hidup di dalam Kristus dengan sungguh-sungguh, dibutuhkan satu panggilan yang benar dan siap mendengar suara hati ini dan mampu berkomitmen secara kuat. Jika di dalam menjalani kehidupan, Yesus Kristus memilih jalan penderitaan sampai dengan kematiannya di atas kayu salib. Itulah bukti kesetiaannya kepada Bapa di surga. Demikian juga kita sebagai murid dan hamba Kristus akan mengalami yang dialami oleh guru dan Tuhan kita. Sebagai murid dan hamba Kristus kita perlu terus belajar taat dan setia terhadap tugas dan panggilan kita. Inilah panggilan hati yang harus diperjuangkan sebagai orang yang telah terhisap di dalam karya penyelamatan Allah. Jika kita mengalami satu penderitaan, maka kita seharusnya bangga sebab kita diperkenankan ikut di dalam karya keselamatan Allah atas manusia dan dunia ini. Oleh karena itu saudara, kita tidak perlu takut dengan apapun dan siapapun, sebab Allah memelihara hidup kita. Tidak ada yang terlewatkan. Sekecil apapun kebutuhan kita, Tuhan memperhatikan dan menolong kita. Jadi jika kita sudah mengikuti panggilan hati kita, bersedia hidup di dalam Kristus, menjadi saksi dan melayaninya, lakukanlah semua itu dengan penyerahan diri kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan kita akan menolong dan menyertai kita. Untuk menjadi orang Kristen sejati, diperlukan keberanian untuk mengikuti panggilan hati kita dan berkomitmen hidup di dalam Kristus. Hal ini bukan perkara mudah, saudara-saudara. Sebab ada banyak godaan yang membuat orang Kristen mengingkari imannya. Keadaan zaman yang rasanya semakin menjauhkan kita dari Tuhan. Kadangkala kita sulit untuk membedakan, menemukan kebenaran sesuai firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Adanya orang-orang yang selalu curiga
dengan apa yang kita katakan. Adanya orang-orang yang curiga dengan apa yang kita perbuat. Keraguan kita terhadap janji Tuhan yang akan senantiasa menyertai dan menolong kita. Semua hal itu dapat menjadi penghalang yang kadangkala tidak mudah untuk kita atasi. Kita mempunyai standar kebenaran. Kita mempunyai satu role model, yaitu Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Namun di dalam kehidupan di masyarakat, kadangkala satu standar idealisme kita tidak sesuai dengan yang ada di masyarakat. Kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita sesuai dengan kebenaran Tuhan. Namun kadangkala kita temukan ada anak-anak yang menolak apa yang kita ajarkan. Bahkan mungkin ada yang melenceng untuk tidak mau tunduk kepada kebenaran itu. Bagaimana kita sebagai orang tua menghadapi itu? Disinilah saudara, ada satu hal yang perlu kita pegang dengan sungguh-sungguh, yaitu kebenaran Tuhan. Kita harus percaya, harus ada satu keberanian untuk bagaimana mengikuti panggilan hati kita di dalam kebenaran bersama Tuhan dan berkomitmen untuk hidup di dalam Kristus. Ini adalah satu kekuatan di dalam melaksanakan tugas panggilan Tuhan. Yang perlu kita sikapi adalah yang utama, bagaimana panggilan hati ini kita sesuaikan dengan panggilan kebenaran Tuhan. Jangan sampai panggilan yang ada dalam diri kita, yang kita turuti terus-menerus adalah hanya sebagai panggilan ego dan emosi kita sebagai manusia biasa. Untuk itu saudara, kita perlu libatkan Roh Kudus dan penyertaan Tuhan melalui keseharian hidup di dalam komunikasi yang intensif dengan Tuhan, melalui doa-doa kita dan pengenalan yang lebih tajam lagi akan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Terus kita gali, terus kita tidak pernah merasakan lelah untuk bersama Tuhan. Marilah pada bulan kesaksian dan pelayanan ini kita perteguh panggilan hati kita dan berkomitmen untuk hidup selalu di dalam Kristus dan tetap selalu menyatakan kasih setia Tuhan melalui sikap hidup kita sehari-hari. Tetap semangat, tetap berbuat yang terbaik, sesulit apapun kondisi kita, kita sadari bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Pancarkanlah kasih setia Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Amin.
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama masuk di dalam
doa syafaat, kita akan mensyukuri atas kehidupan yang telah kita terima. Kita akan mendoakan beberapa pokok doa. Dan kita akan akhiri doa ini dengan kita bersama-sama menyanyikan dan menghayati doa Bapa kami yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih kalau Tuhan telah mengingatkan kepada kami semua bagaimana kami untuk mendengarkan panggilan hati. Panggilan hati yang dipimpin oleh Tuhan. Bukan panggilan hati dari ego, dari manusiawi kami sendiri. Namun panggilan hati ini benar-benar di dalam kebenaran, di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa di dalam hidup kami harus di dalam Kristus. Kami harus meneladani Engkau di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kami tidak mudah untuk mengeluh, kami tidak mudah untuk marah akan kehidupan dengan pergumulan yang kami hadapi sehari-hari. Namun kami tetap harus mengucap syukur, kami tetap harus mempertautkan kehidupan kami di dalam Tuhan. Sehingga kami mampu mendengarkan sungguh-sungguh kehendak-Mu Tuhan. Ajarkanlah kami untuk tetap selalu setia berkomunikasi dengan Tuhan, untuk mengerti akan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Jadikanlah hidup kami benar-benar hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, pimpinlah pikiran kami, sertailah Tuhan kehidupan kami di dalam pikiran kami sehari-hari. Sehingga arah hidup kami jelas, bahwa hidup kami fokus kepada Tuhan dan pada akhirnya akan terlihat di dalam sikap hidup kami, mampu menjadi berkat bagi umat dan juga bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hidup kami sebagai pribadi maupun hidup kami di dalam keluarga kami masing-masing. Pimpin kami selalu Tuhan. Kami serahkan untuk jemaat-Mu GKJ Pondok Gede, masing-masing di dalam keluarga yang saat ini di dalam masa pandemi, sudah mulai ada kelonggaran untuk beraktivitas di luar. Namun biarlah kami mampu berhikmat untuk tetap setia dengan aturan-aturan yang berlaku, sehingga kami terjaga dari virus yang ada di sekitar kami, karena kami mau taat pada aturan. Dan di mana kami tunduk terhadap aturan berarti kami juga tunduk kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga-keluarga yang ada di GKJ Pondok Gede ke dalam tangan Tuhan. Sertai biarlah kehidupan bersama di dalam keluarga semakin indah, meskipun harus terbatas di dalam segala sesuatu. Kami tidak untuk mengeluh, untuk marah, tapi kami mampu untuk berbalik mengucap syukur dengan segala sesuatu yang indah yang Tuhan berikan melalui kebersamaan kami di dalam rumah kami masing-masing. Biarlah kami juga meskipun terbatas, kami tetap mampu berkarya, tetap mampu berbuat. Kami tidak bermalas-malasan, tetapi kami mampu untuk berbuat sesuatu untuk sesama dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa di dalam masa pandemi ini. Kami berdoa untuk para pemimpin di dunia, di Indonesia ini, dan umat manusia di seluruh dunia ini, di dalam menghadapi situasi ini. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, penghiburan, dan kami memohon kalau Tuhan izinkan, Tuhan memberikan satu jalan keluar di dalam menghadapi masa pandemi ini. Biarlah dengan masa pandemi ini tetap kami mengucap syukur dan taat, dan kami memohon untuk vaksin atau obat sehingga teratasi satu situasi yang membuat khawatir dan resah
umat manusia di seluruh bumi ini. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami yang demikian memikirkan rakyat di dalam pergumulan ini. Banyak hal yang harus dipikirkan. Kiranya Tuhan terus memberikan satu kekuatan, kesehatan, dan juga hikmat dari Tuhan. Kiranya para pemimpin bangsa kami ini benar-benar Tuhan berikan satu kekuatan mereka. Dan rakyat mampu dengan sungguh-sungguh untuk mendukung di dalam kepemimpinan saat ini. Demikian juga kami berdoa untuk para pemimpin gereja yang harus memberikan ketenangan bersama-sama menghadapi satu situasi ini. Biarlah iman saudara-saudara kami semuanya tetap di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pengusaha, pekerja, wira swasta, dan juga saudara-saudara kami yang lainnya yang bekerja. Kiranya situasi ini dapat teratasi dengan satu terobosan-terobosan yang baru. Dan situasi-situasi ini kalaupun ada satu PHK, situasi yang kurang baik bagi keluarga-keluarga tertentu di dalam menghadapi situasi ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan keluarga-keluarga di jemaat-Mu di GKJ Pondok Gede ini. Kiranya Tuhan melihat satu persatu dengan pergumulan masing-masing. Sehingga di dalam pergumulan ini, biarlah keluarga-keluarga tetap untuk bertaut di dalam Tuhan. Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan juga di dalam proses pemulihan. Ibu Suminah, Ibu Endang Suwanto, Ibu Sikam, Bapak Yus Elia Kristianto, Ibu Dini Sumanto, Bapak Priyo Utomo, Bapak Rohadi Sanyoto, Ibu Sumini Widarna, Ibu Herni Agus Sukoco, Saudara Adrias Prastyo Herlambang, Bapak Kardi Kartoswito, Bapak Guntarjo, Bapak Triyunono, Ibu Suparjo, Ibu Purwanti Miroso, Ibu Tinon Ananda, Bapak Freddy Prastyo, Ibu Titi Asyati Asnianto, demikian juga Ibu Katarina Yulianti, dan juga Bapak Sularso Supater yang sedang dirawat di Cikini, Ibu Juliana Lalau, Ibu Erna Andi, Bapak Matwi Karyo, Ibu Luis Sumirah, Bapak Widi Slamedianto, anak kami Maksima, Ibu Dwi Asih Lestariati, Ibu Oktaviani Kundimang, demikian juga Ibu Nurlin Lalau. Kami serahkan juga saudara-saudara kami yang mungkin tidak tertera di dalam warta ini, tetapi juga menghadapi sakit penyakit dan kemunduran di dalam fisik. Kiranya Engkau melihat satu persatu. Terima kasih, kami serahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan-Mu. Hidup ini adalah pemberian Tuhan. Demikian juga kesehatan, pemulihan, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang berotoritas. Tuhan akan menyertai keluarga-keluarga yang merawat saudara-saudara kami ini. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Saat ini, meskipun adanya satu keterbatasan, gereja kami GKJ Pondok Gede, kiranya Engkau sertai para majelis yang memberikan diri untuk berupaya di dalam melayani jemaat-Mu di GKJ Pondok Gede. Kiranya Tuhan sertai sehingga setiap program, setiap hal yang dilakukan adalah segala sesuatunya fokus kepada Tuhan dan untuk kesejahteraan jemaat di dalam iman. Kami juga berdoa dalam hal ini Bapak Pendeta Samuel Silosamekto, demikian juga Bapak Pendeta Pinto. Kiranya Tuhan juga menyertai kedua pendeta kami ini di dalam satu hikmat dari Tuhan, sehingga meskipun di dalam satu situasi ini tetap mampu untuk mengembalakan jemaat-jemaat di GKJ Pondok Gede ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan juga Tuhan mendukung melalui kasih setia-Mu, sehingga setiap hal akan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan.
kami serahkan untuk setiap hal yang boleh terjadi di hadapan kami dengan berbagai peristiwa, baik itu suka maupun duka, baik itu satu kondisi di mana kami harus menangis, kadang kami harus tertawa, dan banyak hal di dalam kehidupan kami yang berubah-ubah, namun kami tidak berubah di dalam iman. Kami tetap bertaut kepada iman terhadap Tuhan kami, Yesus Kristus, yang memberikan jaminan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk doa ini hanya di dalam Engkau Tuhan, Yesus Kristus, yang memberikan penebusan kepada kami dan yang telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami, dan akan kami doakan di dalam pujian dan penghayatan ini.